Hai teman-teman semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Terima kasih udah mau nonton video ini, untuk berminat nonton video ini di YouTube-nya Gape PTN. Perkenalkan, nama aku Octavia Margareta Grisang, aku dari Divisi Tutor Gape PTN. Hari ini aku ingin menjelaskan tentang pembahasan soal konsep dasar ilmu ekonomi, di mana konsep dasar ini merupakan hal yang paling mendasar dalam untuk kita membahas tentang ekonomi selanjutnya. Sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube Gape PTN, dan kalian bisa ke Instagram yaitu Gape PTN, dan TikTok juga ke Gape PTN. Oke, karena di situ bakal kami sediakan info-info yang menarik. Lanjut, kita langsung aja ya ke pembahasan soal pertama. Yang pertama, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ilmu ekonomi tersebut dikemukakan oleh ahli. Ayo, ada yang tahu? Oke. Sebelumnya kita tahu ya, kalau masalah dasar ekonomi itu adalah gimana caranya sumber daya alam yang terbatas ini bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, yang akan terus-menerus kayak bertambah seperti itu. Nah, jadi di nomor 1 ini yang mengemukakannya itu adalah Adam Smith. Ahli yang mengemukakan pengertian ini adalah Adam Smith. Oke, yang kedua, contoh prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi apa? Prinsip ekonomi adalah bagaimana cara kita mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, tetapi mengeluarkan modal ataupun tenaga dengan seminimal mungkin. Nah, ini kegiatan konsumsi itu artinya kita membeli, menggunakan produk barang atau jasa. Di antara A, B, C, D, E yang merupakan salah satu prinsip konsumsi itu bisa D ya. D dan C. C makan sekali, berarti itu konsumsi, kegiatan konsumsi. Tetapi karena ingin cepat kaya, itu nggak termasuk prinsip ekonomi ya, cepat kaya. Itu malah dia motif ekonomi masuknya. Yang ke D lah, baru D adalah pilihan yang paling cocok. Karena Natasha membeli buku di koperasi karena harganya lebih murah. Karena menurut Natasha, kalau dia beli di tempat fotokopi atau tempat artikel lain, atau seperti di Gramedia, dia mungkin bakal mendapatkan hal yang lebih mahal. Nah, sama-sama buku kok, sama-sama bakal bagus kok, jadi ya belinya di koperasi aja biar harga lebih murah. Jadi jawabannya dodol. Lanjut. Niko berkuliah dan setiap semesternya ia membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Niko berkuliah untuk masa depannya lebih baik. Yang dilakukan oleh Niko termasuk ke dalam. Di sini Niko berkuliah untuk apa? Dia ada yang melatar belakanginya, yaitu untuk masa depannya yang lebih baik. Nah, jawabannya nomor 3 adalah B, motif ekonomi. Di mana motif ekonomi itu adalah segala sesuatu yang mendasari seseorang itu melakukan suatu tindakan ekonomi. Nah, apa sih berkuliah kan ke tindakan ekonomi, tapi dia membayar uang kuliah. Membayar uang kuliah, dia membeli jasa dari dosennya, dan dia membayarnya dengan uang kuliah tunggal. Dan fasilitas-fasilitas kampusnya dia juga merasakan gitu. Jadi ya B ya guys. Nomor 4, ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan atau kegiatan ekonomi itu terjadi ialah ilmu ekonomi. Ada 3 ilmu ekonomi. Yang pertama deskriptif, terapan, teori. Teori itu dibagi makro dan mikro. Teori ekonomi makro dan mikro. Terapan itu bagaimana cara kita menerapkan menerapkan kegiatan ekonomi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah ilmu ekonomi deskriptif yang merupakan jawaban dari nomor 4. Di mana ilmu ekonomi deskriptif ini ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang kenapa suatu kejadian itu bisa terjadi, apa penyebabnya gitu, dan bagaimana solusinya. Dan jawaban 4 adalah A. Di bawah ini, yang termasuk dalam kasus, kita pindahkan dulu. Dalam kasus ilmu ekonomi internasional ialah dari A, apakah termasuk ilmu ekonomi internasional? Tidak. Ini ada ilmu ekonomi moneter. Yang B, interaksi antara desa dan kota, itu ilmu ekonomi regional. Yang C, devisa negara Indonesia yang tidak cukup. Itu adalah jawabannya nomor 5, karena dia devisa negara Indonesia yang tidak cukup bayar biaya impor dari negara lain. Yang D, banyak pengangguran, itu ilmu ekonomi sumber daya alam. Dan E, tidak termasuk ke dalam ilmu ekonomi. Dia termasuk ke dalam cabang B, badan usaha ya, badan usaha koperasi dia. Oke. Jadi jawabannya C. Nomor 6, pindah lagi ya guys ke bawah sini deh.
Di bawah ini merupakan pernyataan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan yang merupakan masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian itu tadi bagaimana cara kita tingkah laku kita memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi sumber daya alam yang terbatas. Jadi kita harus betul-betul tahu untuk siapa barang itu diproduksi, bagaimana, berapa jumlahnya, dan apa barang yang diproduksi. Itulah dia masalah pokok perekonomian. Di sini yang ada tanyanya. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi masuk? Sulit mendapatkan ekspor. Itu tidak termasuk masalah pokok perekonomian. Yang ketiga, sangat sulit untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan. Itu juga tidak termasuk masalah pokok. Dan keempat, untuk siapa barang diproduksi? Masuk. Yang kelima, bagaimana cara memproduksi suatu barang agar mutu dan mudah. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah dodol. Ngerti ya guys, masalah pokok perekonomian itu sumber daya yang terbatas, tapi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, bagaimana gitu kan untuk mengatasi masalah ini? Jadi sediakanlah 5W plus 1H. Ya, di mana ada what, who, where, when, why. Kenapa barang itu diproduksi, barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa, berapa jumlahnya, berapa harganya gitu. Lanjut. Pindah lagi kita nih. Oke, cabang ilmu ekonomi publik adalah ilmu ekonomi publik, administrasi publik. Berarti kita membahas tentang administrasi negara berkaitan dengan negara di dalam diri kita sendiri ini. Oke? Yang cocok, ada A sama C. Ada A, B, C, D, E. A, cabang ilmu ekonomi membahas keberadaan badan usaha milik negara, terutama yang mendapat modal dari pemerintah. Bisa. Cabang ilmu ekonomi membahas tentang kepedulian perusahaan publik terhadap masyarakat. Dia memang membahas tentang perusahaan negara, tetapi kepada masyarakat dia tidak termasuk pada ilmu ekonomi publik. Yang C, cabang ilmu ekonomi membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian antara lain APBN dan utang pemerintah. Yang D, cabang ilmu ekonomi membahas tentang kinerja badan usaha publik sebagai penyedia jasa. Itu sama kayak B ya, tidak. Cabang ilmu ekonomi membahas tentang peredaran uang, tingkat suku bunga, dan pengangguran dan inflasi. E sangat salah karena itu ilmu ekonomi moneter. Berarti antara A sama C ya. Keberadaan badan usaha milik negara. Apakah badan usaha milik negara saja yang dibahas dalam ekonomi publik? Tidak. Yang betul adalah C. Cabang ilmu ekonomi membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, antara lain APBN, utang pemerintah, bisa pajak negara ya. Itu ilmu ekonomi publik. Oke, nomor 8. Di nomor 8 aja, kalau kecepatan bilang ya guys. Rumah tangga konsumsi merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di mana salah satu tugasnya menyediakan faktor produksi. Di bawah ini yang bukan merupakan pendapatan yang diterima oleh RTK atau rumah tangga konsumsi ialah, jadi ada 3 rumah tangga. Yang pertama ada 4 rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, rumah tangga konsumsi itu tugasnya menyediakan faktor produksi untuk ketiga rumah tangga tersebut. Nah, di mana dia pasti menerima balas jasa, tidak ada yang gratis di dunia ini. Nah, A itu apa sih? A itu apa ya? A itu kayaknya sewa, wage itu upah, interest itu adalah bunga, kapital itu adalah modal, dan profit adalah keuntungan. Yang menerima balas jasa, kita udah tahu, ya pasti B, kapital. Kapital bukan merupakan balas jasa, tetapi ya memang yang harus disediakan dalam setiap perusahaan ataupun rumah tangga gitu untuk kegiatan usahanya. Berarti dodol ya, kapital atau modal. Yang ke-9, mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan tertentu disebut, kita tahu, prinsip ekonomi. Dodol. Yang 10, yang termasuk kegiatan ekonomi rumah tangga luar negeri, kecuali berarti yang tidak mengimpor barang atau jasa dari negara lain dan negara lain ekspornya, betul. Menghasilkan barang atau jasa yang akan diekspor ke negara lain, betul. Memenuhi tenaga kerja di negara lain, betul. Mengurus pajak suatu negara tersebut, ngapain diurusnya pajak? Yang memberi suntikan dana kepada negara yang membutuhkan. Oke. Berarti adalah dodol yang mengurus pajak suatu negara tersebut. Jadi dia nggak ada keuntungannya sih dia ngurus pajak. Mereka malah mungkin rugi gitu karena harus bayar. Kalau misalnya kekurangan, apa kita membantu? Sedangkan pajak negara kita aja belum tentu terpenuhi. Jadi ya jawabannya adalah dodol. Oke, itu 10 soal yang aku bahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Gampang banget, tapi kalau misalnya kalian nggak ingat konsepnya, kalian bakal terkecoh. Bagi kalian yang ingin masuk akuntansi, manajemen, dan bidang sosum lainnya, ilmu ekonomi pembangunan, administrasi, bisnis, kalian harus sangat memahami ini, ekonomi. Aku harap kalian bisa mendapatkan skor UTBK ekonomi di bidang ekonomi itu dengan bagus. Tinggi banget. Aku mahasiswi di akuntansi Untirta.
tapi 2020, jadi aku tidak merasakan TKA. Jadi tetap aja dari 2021 ada adik-adik kelasku juga mereka, aku lihat masuk ilmu ekonomi pembangunan. Teman aku ada, dia skor UTBK-nya paling tinggi ekonomi dan dia wajar masuk karena ya memang sesuai ekonomi pembangunan dengan ekonomi. Jadi kalian yang memang mau untuk masuk akuntansi, pokoknya FEB gitu, kalian harus coba ya untuk sosku. Ya untuk linjur juga. Oke, terima kasih. Aku Octavia Margareta Grisang pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya masih kurang berkenan di hadapan kalian aku tuh buatnya video ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian mendapatkan PTN impian kalian. Aku tunggu kabar baik kalian. Kalian bisa nge-follow GPTN dan kalian bisa nge-follow aku di OCTA.THA. Terima kasih guys. Bye-bye.